After the match, I meet the media. They're all on site. What I say to them, it's my responsibility as the president of the federation. All the result we have, I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federation. Oknum ya, oknum. Ini harus dibersihkan dulu. Mereka ini sekarang lagi tidur menunggu momentum, kesempatan untuk bangkit lagi. Sekarang mereka tidak berdaya karena sosok Erik tadi. Erik punya kekuasaan, powerful, jaringan, semuanya dia punya sekarang. Mereka tidak bisa mengganggu. Tapi pergi seorang Erik, mereka akan bangun lagi. Please Pak Erick Thohir jangan mundur, kalau bisa Anda selamanya ketum PSSI Pak. Kita tidak menyalahkan Anda sebagai ketum PSSI, kita tidak menyalahkan STY. Ya hanya supporter yang FOMO-FOMO aja sih. Ajaib malan. Yang penting kita fokus lawan Bahrain Cina nanti. Sudah Pak, Anda itu the best, terbaik. Yang setuju, komen. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada, mari kita satu komando dan satu barisan dalam memberikan dukungan sepenuhnya kepada Timnas Indonesia yang akan melanjutkan pertandingan-pertandingan krusialnya di 4 sisa di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Karena pertandingan ini adalah pertandingan yang memang ditunggu-tunggu oleh beberapa supporter, baik itu supporter yang sudah memberikan dukungan atau sudah terpecah belah ya. Sahabat-sahabat Garuda, mari sebelum kepada video intinya, ini ada sebuah komentar, ada sebuah tulisan lah. Terlepas dari apa yang dikatakan oleh Exco PSSI Bapak Arya Sinulinga ya. Menghancurkan Indonesia. Anda orang Indonesia, bukan ante-ante asing. Ya, tolong jangan lagi coba-cobalah. Ini bangsa kita merah putih. Apa Anda bangsa lain? Anda pecinta timnas atau pecinta siapa? Bukan. Tolong hentikan usaha Anda menghancurkan merah putih dan menghancurkan timnas Indonesia dengan menyerang-nyerang pelatih yang baru dan menyerang-nyerang pemain diaspora. Jangan coba-coba. Jangan jadi ante asing. Ya, sedih kita Mas. Melihat tadi malam ribuan orang menyerbu pemain diaspora kita. Nggak punya hati merah putih sama sekali. Kita harus mungkin ya memberikan kesempatan ke Clifford, termasuk kedua asistennya Bang ya. Dan Alex kembali Mas dan Denny Lanjat ya. Dan kembali ingat, apakah selama 2 tahun ini ada langkah dari ketum kita Pak Erik yang salah? Sebutkannya satu. Ingat, program kita bagus. U17 kita lolos bos, AFC. U19 kita lolos AFC. Putri kita juara. Artinya semua pelatih timnas ini kasih kontribusi untuk bangsa kita. Artinya programnya benar. Jadi dalam hal ini, apapun yang dilakukan oleh PSSI, terlebih khususnya yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir adalah sesuatu yang baik dalam membangun timnas. Apapun, namun yang saya soroti adalah tulisan ternak apa dan itunya. Kalau kita melihat di soal kepemimpinan, khususnya di kepemerintahan PSSI, misalkan sebuah organisasi, ini adalah tulisan ternak itu sebenarnya adalah komentar-komentar dari para oposisi. Kalian melihatlah dari oposisi-oposisi yang selalu menyerang Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Prabowo Subianto. Kalian juga tahu pastinya ya, kalau soal pemerintahan pasti kalian tahu. Ada oposisi yang ingin memecah belah, atau hal ini Timnas Indonesia diambil kesempatan. Orang yang memecah belah, orang yang tidak suka kepada kepemimpinan Erick Thohir saat ini, diambil momen atau kesempatan ini diambil agar Bapak Erick Thohir itu turun dan atau pemecatan dari Coach Sintayong itu adalah wacana, sebenarnya yang ingin diturunkan itu adalah Erick Thohir. Inilah sosok yang ditakuti mafia bola di Indonesia.
Nah tadi bahasa saya itu, ini masih ada bajak laut di PSSI. Ya oknum-oknum ya, oknum-oknum. Ini harus dibersihkan dulu. Mereka ini sekarang lagi tidur menunggu momentum, kesempatan untuk bangkit lagi. Sekarang mereka tidak berdaya karena sosok Erik tadi. Erik punya kekuasaan, powerful, jaringan, semuanya dia punya sekarang. Mereka tidak bisa mengganggu. Tapi pergi seorang Erik, mereka akan bangun lagi. Wop. Apa nih? Tadi gue mau update yang positif-positif nih boy. Tapi ternyata drama di bola Indonesia ini itu masih belum kelar-kelar nih. Bung Tio Nugroho, ada yang tahu ini siapa? Kalau gue sih tahu ya, dia itu salah satu kayak komentator bola gitu, presenter bola lah. Itu nge-tweet kayak gini boy. Gue bukan bagian dari pengamat bola yang dikumpulkan di Hotel Mandarin bulan Desember 2024. Gotong royong FC. Ups. Insya Allah gue akan tetap jujur dan berdasarkan fakta dalam memberikan opini. Bukan hanya demi amplop atau transferan semata. Apalagi bisa cepet bener putar balik dalam memberikan opini. Crazy. Dan Bung Harpa nih, Bung Harpa, lu tahu Bung Harpa kan? Ikut meramaikan nih boy. Hotel Mandarin sop buntutnya enak kan? Wadaw. Ini maksudnya apa ini brother? Bahkan juga ada yang buka suara nih, namanya Bung Didi. Gue pernah di DM salah satu dari mereka, suruh buat konten dukungan untuk pelatih baru. Apakah konspirasi akan segera terbuka, boy? Sebenarnya sih harusnya nggak usah kaget ya. Dengan ribuan buzar-buzar yang tanda kutip menyalahkan orang yang mempertanyakan keputusan federasi memecat Sintayong. Dan adanya narasi untuk bilang, ayo move on lah, Sintayong tuh salah loh. Dia tuh cuma merusak timnas kita, gak bisa megang ruang ganti, dan lain-lain. Harusnya kita sih udah bisa ngelihat nih, gerak-geriknya udah kelihatan nih. Gue jadi penasaran nih. Mulai di titik ini boy, we cannot trust anyone, but I dare you, you can trust me. Insya Allah gue akan selalu menjadi orang yang objektif boy. Gak akan pernah pelin-pelan, tenang aja. Karena kita semua adalah fans timnas yang waras. Orang-orang yang di Hotel Mandarin gak gue ajak. Kita tunggu kelanjutannya boy. Terima kasih, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak video yang berikut ini. Oh gitu ya. Di Belanda sana juga lagi rame tentang hasil pelatih. Memang yang rame itu bukan hanya pelatih kepala, bukan hanya Kluivert, tapi asisten juga. Pelatih. Iya. Ya jadi topik yang menarik. Dan sekarang keputusan PSSI akan memilih 2 orang asisten pelatih dari Indonesia, untuk membantu Kluivert. Iya. Nah, Bung Ropa melihatnya keputusan ini kan sangat positif ya Bung. Iyalah, harus ada dong. Karena sebelum-sebelumnya kan pas dari Luis Mia itu udah ada Bima. Ya kan, kemudian Nova di zamannya STY. Sekarang harus ada lah. Dan PSSI bahkan menambah satu jadi 2, bukan satu lagi menampingi seorang pelatih kepala. Nah, saya pikir satu hal yang bagus menyodorkan 10 nama, tinggal biarlah pelatih kepala yang akan memilih. Kluivert yang akan bertugas untuk bisa mengumumkan, dan harus cepat, saya pikir di Februari sudah harus umumkan itu 2 yang untuk bisa menampingi dia. Tapi kan kabar terakhir ada satu lagi. Iya, betul. Gerald Vandenberg. Ini pilihan dari Kluivert ya? Iya, Gerald Vandenberg. Dan disetujui sama federasi kita. Iya, dan dia akan difokuskan bukan saja sebagai asisten sebenarnya. Iya. Tapi dia akan menangani tim U23. U23. Dia akan berkolaborasi juga dengan pelatih yang ada di U17 dan U20. Kenapa? Karena ini kan akan berjenjang ke sana. Jenjang ke sana untuk usia muda ini. Jadi dia ditugaskan, tugas gitu. Sebelumnya kita udah tahu kan, kita punya Dani Lansat. Ya, Alex Pastur. Jadi dengan ada Gerald Vandenberg ini jadi Gerald Vandenberg. Ya. Ini tahun 88 membawa Belanda. Saya nonton dia bermain di Jerman. Di final mengalahkan Uni Soviet saat itu. Dia bermain di tengah bagus kan. Dia gelandang ya. Dia gelandang di tengah. Bagus. Erwin Koeman, saudaranya Ronald Koeman, dia bermain di situ. Iya, Jan Wouters. Ini gelandang yang bagus. Ini stylish. Gelandang. Karena dia tidak terlalu tinggi tapi bagus dia. Tapi mau bermain mobilitasnya tinggi. Bagi bola passingnya luar biasa. Dan dia menjadi bagian penting dari tim Oranje bersama dengan pelatih Rinus Michel saat itu untuk menjadi juara, dan mereka mengalahkan Jerman loh semifinal. Saya nonton di semifinal hampir terdiam boy, karena kan saya Jerman. Iya kan, Jerman, tapi dihajar sama Van Basten, Koeman itu selesai Belanda. Frank Rijkaard, trio Belanda selesai. Dia aja Stadion Wado seperti Lyon. Aduh, jadi gitu. Betul. Kita kulik dari firman saja. Seorang asisten pelatih. Nah, ini dulu lah. Dimulai dari asisten pelatih Bima ketika U16 Piala dari Piala AFF. Kita juara ya. Kita juara. Ya, sampai kemarin terakhir kita di Euro U17. Oke. Di World Cup. Di World Cup.
Wah, nggak gampang bos ya. Jadi asisten pelatih. Nggak, masalahnya begini Bung Ropan. Kita semua penonton sepak bola, penggemar sepak bola hanya fokus kepada pelatih kepala. Kita nggak lihat peranan seorang asisten pelatih seperti Bung Firman. Iya. Apa sih yang dilakukan oleh seorang asisten pelatih? Karena saya nanya ke Nova, saya sempat WA ke Nova kan. Saya pikir, ini jawaban paling tepat. Memang kata dia, membantu pelatih kepala memberikan masukan dan pelatih kepala yang memutuskan pola skema seperti apa yang dilakukan di lapangan. Gimana, Bu? Ya, memang fungsinya asisten pelatih ini memang kita harus membantu pelatih kepala bagaimana menyusun dari program tersebut, bagaimana kita mempersiapkan pemain tersebut. Ya, secara intinya kita dibebani ataupun tidak mengurangi beban dari pelatih kepala supaya lebih maksimal lagi dalam kita membuat pemain ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelatih kepala. Ya, contohnya kemarin kita di 15 kemarin masing-masing ada tugasnya. Nah, latihan program itu tetap kita ada meeting secara staff. Kita menyusun bagaimana itu program minggu karena kita dari minggu ke minggu. Ya, minggu ini kita latihan apa? Kita tetap evaluasi. Kita dari melihat video segala macam apa kekurangannya, kita memberi masukan kepada head coach. Apa program latihan hari ini kan gitu. Nah, dari tahapan-tahapan itu dalam latihan itu dari ada sampai 4 fase itu, siapa fase pertama sampai fase keempat itu yang mengambil alih dalam latihan. Ya, karena head coach hanya bisa memantau secara keseluruhan general memutuskan bagaimana di nanti fase keempat beliau akan bisa masuk ke fase tersebut. Kalau udah permainan game. Tapi dari tahapan-tahapan itu dari kita melakukan fase 1, kedua dan ketiga itu berarti biasanya asisten yang mengambil alih. Jadi memberikan report juga kepada pelatih kepala. Apa yang dilakukan, program apa untuk hari ini dilakukan oleh asisten pelatih, dilaporkan kepada pelatih kepala. Ya, secara keseluruhan kita melaporkan apa yang evaluasi yang kita sudah lakukan. Ya. Dari mana sih problemnya di dalam tim ini? Apa kira-kira? Nah, itu kita beri masukan. Nah, kira-kira latihannya apa? Nah, kita buat juga itu. Kita susun bagaimana kita game plan-nya ataupun training unitnya seperti apa. Nah, kita buat sudah oke ACC semuanya dengan head coach, baru kita lakukan. Head coach mungkin fase pertama ada mungkin ada 3 head coach. Apa dia bukan head coach, asisten, 3 asisten. Asisten pertama ambil yang fase pertama. Asisten kedua nanti ambil yang ke fase kedua. Itu yang bertahap. Nah, nanti ketika game, nah baru ada nanti ada menurutnya evaluasi dari head coach. Mana yang kurang, head coach yang ambil alih. Ya, jadi di fase-fase itu benar kita teliti. Dan itu yang fase-fase banyak sekali intervensinya. Wow, iya. Dalam mengcoachingnya, mengedukasinya seperti apa, supaya mereka pemain itu memahami apa maksud dan tujuannya dalam latihan ini. Gitu. Jadi tidak semudah itu kan Boropan ya. Boropan membayangkan apa nanti akan terjadi interaksi antara dua pelatih lokal yang akan terpilih dari 10 nama yang diajukan oleh PSSI kepada Clifford. Keterinteraksinya dengan Clifford dan juga dengan Alex Pastur atau Dan Lancer seperti apa, Bung? Iya, memang kalau bisa dilihat tentunya akan wawancara dulu ya dengan Clifford. Dia akan melihat taruh di mana karena kita sudah keputusan di Clifford. Keputusan di Clifford. Mereka akan ditempatkan di mana? Karena sudah ada 3 kan, sudah ada Lansat, sudah ada Pastur dan juga dengan Vandenberg. Karena ini memang penting untuk mungkin dengan Indonesianya karena kita banyak ada pemain-pemain lokal Indonesia, mungkin mereka akan lebih banyak berperan di situ untuk Clifford bertanya bagaimana pemain-pemain ini. Ya, itu penting memang ya. Tapi kalau kita bisa melihat sebagai head coach, dia itu akan lebih banyak berdiri mendapatkan masukan aja. Kita lihat kalau dalam latihan atau di lapangan sebelum pertandingan, yang biasanya akan menggerakkan itu kan asisten. Bukan dia hanya tenang, hanya berpikir itu. Asisten semuanya akan bergerak untuk bisa ada pemanasan dan sebagainya sampai semua. Kemudian masuk ke kamar ganti ya dia akan bicara. Tapi begitu di lapangan dia berdiri, asisten yang bekerja keras. Bahkan umum bisa lihat kan ada kadang video mereka harus bisa melihat siapa yang diganti. Dia tidak mengetahui siapa yang pemain harus diganti, dia akan berkoordinasi dengan asisten. Dia akan tanya, "Man, lihat siapa yang udah gini gitu." Dia kasih masukan. Dia tanya lagi ke bagaimana. Jadi mereka berembuk. Dia tidak bisa memutuskan karena dia kan berdiri dia hanya melihat secara umum di lapangan. Asisten yang akan memberikan ini, "Tuh, ini lemah di sini, ini harus diganti. Ini harus begini." Nah, itu penting. Makanya perlu ada kolaborasi dengan asisten orang Indonesia ini yang pelatih-pelatih Indonesia. Karena itu yang dirasakan bagi dia penting untuk bisa mendapatkan masukan-masukan baik di kamar ganti kan yang paling penting itu komunikasi juga di ruang ganti. Locker room ini sangat penting. Sehingga kita belum tahu siapa yang akan terpilih, tentunya ini harus benar-benar dipilih yang bagus untuk main di mendampingi Clifford nanti di timnas.
Jadi pertanggungjawaban itu walaupun ujungnya memang adalah pelatih kepala, ya. Tetapi sebagai asisten pelatih pun ada yang bertanggung jawab terhadap hasil. Mereka kerja keras, Iya. bekerja keras, betul. Iya, penting buat mereka tuh. Ya, karena pun di dalam di terusal waktu kemarin juga kita lebih banyak diskusi. Betul. Bagaimana kita harus mencari jalan keluarnya. Benar tadi kata Bung Urban bilang, ketika ada pertandingan segala macam, pelatih kepala tidak selalu detail melihat lihat dalam pertandingan. Asisten yang mencatat. Mencatat Yang lebih detail itu adalah asisten. Betul. Saya mengalami itu dengan Bima. Ketika mungkin ketika berdiri, saya duduk dengan melihat bagaimana pemain. Saya melaporkan, Coach, ada yang lemah di sisi ini. Betul. Oke. Kita mulai masukkan aja. Nah, kira-kira siapa yang akan menggantinya? Itu interaksi dengan asisten. Bima pada saat itu bertanya kepada Firman. Betul. Seperti itu. Apa yang kira-kira yang misalnya apa yang kita lakukan? Siapa kira mau berganti? Siapa kira-kira yang akan kita pasang, akan kita ganti? Nah, itu butuh. Karena tadi ketika mungkin pressure segala macam butuh masukan harus. Oke. Penting sekali. Penting sekali. Bukan hanya kita asisten pelatih aja duduk nonton gitu. Sudah nonton menikmati pertandingan bukan. Justru mereka memikirkan. Memikirkan. Jadi penonton pun sebenarnya sekarang harus jeli melihat siapa-siapa yang ada di bangku bench itu yang sibuk mencatat. Mereka lah sebenarnya orang-orang yang punya tanggung jawab besar pada suatu pertandingan. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga. Kita Garuda.